Aku lupa cari velocity dari tinggi kayak mana. Kecepatan dari ketinggian itu adalah V sama dengan akar 2GH. Akar 2GH. Sepuluh kilogram per second, meter per second. Ya, benar. Lanjut ya. Soal nomor 8, silakan. Itu sama dengan impulse kan? Apa? Itu sama dengan impulse kan? Enggak. Coba aku buka lagi yang di atas deh. Ini. Udah dicatat belum? Kamu pernah nyatat ini belum? Iya, tapi hilang kayaknya. Ini. Yang Catat BB. dulu. Koefisien restitusi untuk tumbukan yang
dalam hal ini kalau bola jatuh. Ke WC dulu ya. Udah. Berapa hasilnya? Udah? 9 udah nyatet, udah nyatet. Baru nyatet ya. Nah, silakan dikerjain yang tadi itu nomor berapa ya? Nomor. Yang ini kan? Ayo. Tiga 3,2 meter. 3,2 meter. Ya, benar jawabannya. Oke. Kan akarnya ya. Berarti E sama dengan
akar H2 per H1. Berarti 0,8 sama dengan H2 per 5 alias 0,64 sama dengan H2 per 5. H2-nya berarti 3,2. 0,64 kali 5 itu kan sama dengan 3,2. Oke, aman. 9. Udah dapat? Belum. Jadi ini kan B0. Tapi kan Perbandingan masih momentum. stasiun. Iya, pas mereka ketemu itu gimana gitu loh. Di sini kan nanti mereka ketemu nih. Jaraknya kan 5 meter, berarti pas dia ketemu nanti perbandingan momentum ketika benda bertumbukan adalah berarti M1 V1 banding M2 V2. Kamu harus cari V1-nya dulu ketika bertumbukan itu berapa. Kan ini gerak yang atas ini gerak jatuh bebas kan dia tadi. Beda kalau yang di bawah kan ada kecepatannya dia V-nya. MGH. Kok MGH? Yang ini kan akar 2GH kan nih. Kan gerak jatuh bebas yang ini. Ini kan akar 2GH. Ini caranya gimana? Perbandingan. Berarti perbandingannya kan yang atas sama yang bawah kan. B1 0.
Iya, yang V1 ini 0, tapi kan pada dia bertumbuh kan ada nggak? Dua bola identik yang memiliki kecepatan awal, berarti V1 sama dengan V2 nantinya. Jarak antar kedua bola dalam perbandingan memain. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan jarak antara kedua bola adalah 5 meter, perbandingan momentum benda ketika bertumbukan adalah, sebenarnya itu jawabannya 1:1 sih ini. Jawabannya sebenarnya. Enggak juga ya. Beda dong, beda-beda. Berarti ini kita anggap, sebenarnya kita dua punya analisa ya. Analisa yang pertama, ketika dia ini ke atas 10, ini ke bawah. Ya belum tentu berapa. Berarti ini um, jaraknya satu sama lain tuh 5 meter. Satu sama lain. Yang bola ini sama bola ini tuh 5 meter. Berarti hanya 5 meter yang ini jaraknya. Maka ini berlaku rumusnya itu adalah HA tambah HB itu sama dengan H. Pas dia ketemu loh ya. Nah, untuk rumus ketinggian yang ini kan dia sama dengan aku cari dulu. Kalau ini anggap yang ini H, ya ini A, ini yang B. Yang ini kan VT sama dengan V0 kurang GT. Atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. 2GH, 2GH. 2GHA. Berarti untuk ini VT-nya adalah V0-nya dikurang 2GH. Ini berarti H-nya sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2G. Yang ini. Ini berarti VT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2G ditambah HB-nya ini. Yang ini yang B. Itu kan untuk menentukan H-nya dia adalah menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH. Berarti VB. Ya kan? Ini berarti untuk H itu sama dengan V kuadrat per 2G. Yang ini V kuadrat per 2G. Sama dengan H. Itu. Nah, dari situ, dari ini rumusnya, V0 yang ini kan 10. Gitu kan? V0 ini kan 10 tuh. Berarti 10 VT kuadrat, yang VT kuadrat dikurang 10 kuadrat berarti 100 per 2G ditambah yang ini V kuadratnya 0 yang awal, tapi nanti itu akan ada VT-nya juga, berarti VT kuadrat per ini VTB, ini VTA. Itu ya. Oke. Berarti VTA, VTB per 2G. Sama-sama 2G ya, sama dengan H-nya adalah 5 meter. Tuh. Nah, yang ditanyakan perbandingan ya. Kalau perbandingan, berarti yang dibandingin cuma V-nya aja. Bentar, berarti ini sama dengan VT kuadrat, VTB kuadrat, VTB kuadrat dikurang 100 sama dengan ditambah VT ini VTA ya. VTA ini VTB, kecepatan kedua B kuadrat sama dengan 2 kali G kali
2 kali 10 kali 5, 100. Ya. Berarti VTA kuadrat dikurang ditambah VTB kuadrat sama dengan 200. Oke. Kalau kita sama-sama bagi dengan VTB, berarti ini kan dapatnya adalah, nggak bisa ya, VTA kuadrat, VTA, VTB kuadrat 200, berarti VTA ini berarti ini M-nya perbandingannya kalau kita bandingkan, kita sama-sama bagi VTB, juga sebagai VTB. Nggak bisa, harus dibagi juga. Oke, sebenarnya aku punya dua alternatif jawaban ya, Jonathan ya. Ini bisa jadi kecepatan dia itu sama ketika bertumbukan. Ketika bertumbukan itu tuh kecepatannya sama, sehingga aku bilang tadi kan 1:1 tuh. Tapi bisa jadi juga ini ke bawah itu dengan kecepatan berapa gitu. Dia bertumbukan, saling bertumbukan. Nanti kan dia ketemu kan di tengah itu kan. Kita nggak tahu ketemunya apakah tepat di 2,5 meter atau enggak. Nah, itu yang benar-benar harus dicari. Gitu. Karena ini hanya 5 meter. Kalau kita pakai asas gitu. Tapi kalau cuma untuk mencari V-nya aja, ketika bertumbukan itu V-nya aja berapa, itu bisa cari dengan ini aja. Misalnya ya, ini M1 kali V1. Yang A itu MA kali VA banding MB kali VB. Nah, permasalahannya kan ada di VB-nya ya. VB-nya kita nggak tahu berapa. Anggap VB-nya itu kan sama dengan akar 2GH tuh. Berarti akar 2 kali 10 kali hanya 5. Berarti VB-nya 10 kan? Ya. Berarti MA-nya sama-sama 1, VB MB-nya juga 1, VA-nya itu 10, ininya VB-nya juga 10. Maka jawab, aku bilang tadi 1:1. Kayak gitu. Asumsiku gitu. Karena dari sini dapat jawabnya itu. Itu ya, Jonathan ya. Analisanya cukup ribet sih. Jona? Ya. Oke, ya udah lanjut aja nomor 10. Ini pakai ini ya, namanya diferensial. Ya. Perubahan kecepatan. Sebuah benda dikenakan sebuah gaya pada selang waktu, seperti pada gambar 1. Jadi Perubahan ini kecepatan. dinaikin untuk Bentar. Ini kan berarti momentum ya. Momentum kan I sama dengan F kali delta T kan. Momentum itu kan sama dengan perubahan kecepatan juga kan. Delta P sama dengan berarti integral F terhadap dt ya. Kok integral? Diferensial. Tapi enggak sih, sebenarnya kamu masukin nilai T-nya aja juga udah dapat kok.
perubahan kecepatannya itu. Karena kan impuls itu kan sama dengan perubahan momentum. Kalau diferensial itu pangkatnya dinaikin kan? Apa? Pangkatnya dinaikin kan? Kalau integral. Kalau diferensial dikurangin. Kalau diferensial dikeluarin, kalau integral dinaikin. Jadi ini P sama dengan 5. Hasilnya P sama dengan 5. Soalnya kan kalau 3 kan itu udah T0. Kan saya dihapus kan jadi T0. Ini nggak ada lagi kan? Tapi selain cara itu bisa nggak kamu masukin aja nilai T-nya berapa? Cari areanya. T awal T0-nya berapa? 3 gitu kan. Sini. Itu 5 T tambah 3. Saat 0 itu nilai gayanya 3 Newton. Kan saat yang ini nilai gayanya adalah 13 Newton. Berarti delta F-nya perubahan gayanya dikali dengan waktunya berapa? Itulah impuls. 26. -26. 13 kurang 3, 10 kali 2, 20 dong berarti. Ya. Kan gayanya harus dikurangi dulu. Delta perubahan gaya dikali waktu kan, perubahan waktu. Bukannya cuma F kali A, perubahan waktu doang. Ya, tapi kan awalnya dia gayanya 3 Newton. Ya bisa, dia tetap harus diresultankan. Jadi 20. Ya, 20 kan berarti impulsnya. Nah, impulsnya kan sama dengan perubahan momentum nggak? Impuls sama dengan M kali delta V kan? Ini tanya tuh perubahan kecepatannya berapa? Berapa? Yang ditanya itu kan perubahan kecepatannya. Impuls kan sama dengan perubahan momentum. Delta P. Ya, kalau ditanya kecepatannya, berarti impuls dibagi dengan berapa? Dengan apa? Bagi dengan meter jarak. Kok meter? Masanya dong. Kan bagi rumus impuls apa, Jonathan? Ya, rumus momentum apa? PMV. PMV kan? M kali delta V kan? Ya udah, berarti kalau ditanya impuls itu kan sama delta V, berarti M kali delta V kan? Yang ditanyakan delta V-nya. Berarti impuls bagi massa. Terus diapain lagi? Jadi bagi kan, impulsnya udah dapet. Impulsnya udah 20 dapet dibagi kan? 2. 10. Iya, iya 10. Emang di situ ada jawaban 20 kan? Nggak ada. Enggak. Jawabnya D. Itu. Tapi ini diapain yang 5 T tambah 3 diapain? Itu cuma untuk persamaannya aja. Persamaannya perubahan kecepatannya. Tuh. Persamaannya. Jadi sebenarnya dari sini itu kita bisa analisa impulsnya berapa ini. Dengan cara memasuki nilainya. Sebenarnya nggak usah masukin juga nggak apa-apa. Caranya itu 13 kurang 3 kali 2. Dapatnya 20 impulsnya, 20 Newton second. Nah, dari impuls itu tuh bisa menentukan impuls kan sama dengan perubahan momentum.
yang delta P. Yang ditanya adalah perubahan kecepatan. Jelas banget, berarti hubungannya sama momentum. Berarti M kali delta V. Itu makanya ada I impuls itu. Maka kalau ditanya delta V, impuls bagi massa berarti. Aman ya? Ya, Ada yang mau ditanyakan nggak? udah. Ya, analisanya lagi ya, Jonathan tingkatin ya. Nomor 11. Ini kan pakai ini kan impuls sama dengan F delta Mm-mm. T. Ya. Jadinya 10. Mm-mm. Jawabnya berapa? 10. 10. 10, 10. Mm. I sama dengan delta P. F kali delta T sama dengan M kali delta V. Ini tanya delta V berarti F kali delta T per M. Gayanya 100, detiknya 0,1, masanya 1, 10. Nomor 12.
Momentumnya itu 240. Momentumnya 240. 240 kan awalnya ya. Hmm. Jadi P sama dengan P aksen kan. Benar-benar. Ini kan mereka awalnya sama-sama ini ya. Habis temuin momentum diapain lagi? Oke, ini kan P aksen P0, kita nih perubahan momentum ya. Delta P awal, momentum awal sama dengan momentum akhir. Yang awalnya ini sama-sama 3 meter kan. Yang awal itu M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Kayak gini kan kamu nyarinya tadi? Iya, Yang satunya berapa? Contohnya 78. 78. V1-nya 3. 3. Oke. V2 M2-nya 2. 2 kilo. Oke. V2-nya 3. 3. M1-nya sama ya 78. V1 aksennya Belum tahu. eh Yang tahunya itu cuma V2 yang 2 meter per ini second. udah tahu V1-nya. Kalau kamu baca lagi dari sini, kemudian Halim melompat ke belakang dari papan luncur hingga lepas dengan kecepatan 2 meter. Berarti kecepatan Halim itu 2 meter. Tapi kan itu kan M1. M1 kan 78. 78 kan beratnya ini. 78 kan Oh beratnya ya, Halim. ya, ya. Itu 2 dong V1-nya. 2. Udah, 2. udah kan? 2. 2. 2 kali V2 aksen. Coba cari dulu. P. Momentum awalnya itu 240. Apa? 240. Momentum Ya, awal. 20. Sama dengan yang ininya. Hmm.
156 tambah 2 B2. Bentar, ini dia bilang dia ini melompat ke belakang dari papan luncur. Berarti dia ini min 2 loh, Negatif. hati-hati. Bukan 2 aja, dia min 2. Karena ingat ya, kalau momentum itu kan dia besaran vektor. Jadi dia harus diikutin tuh arahnya kemana. Dia kan arahnya ke belakang, berarti kan mundur. Gitu. Yang awalnya kita meluncur nih, tuh kita ke kanan kan. Dia ke belakang. Berarti kan kecepatannya ke kiri. Itu minus berarti. Makanya 78 kali min 2. Hasilnya berapa? Min 15 6 Min 156 100. Min 100 berapa? 56. 56. Oh ya. Ditambah 2 V2 aksen. Nah, kalau gitu sekarang kita apa nih? Hmm. 156-nya dipindahin ke kiri. Bener banget. Dia apa jadinya? Berapa tuh nilainya? 296. Kok 200? 396. 396 sama dengan 2 V2 aksen ya. Hmm. Berarti kalau ditanya V2 aksennya sekarang berapa? Eh, 173. 173. Ya, Ada 173. tidak. Kok 173? Coba hitung benar deh. 396 bagi 2. Oh, 396. Ya itu 346. 3, bukannya Satu 240 dengan 156 adalah 396. 193. 198. 198 jawabannya D. Oke. Lanjut ya. Coba untuk momentum, hati-hati, itu kan besaran vektor. Ya, itu harus dibuat juga untuk kiri kanannya, dilihat juga. Oke, nomor 13. Empat puluh. Caranya? 40. Oke, 20/5. Kok 40?
Kan 20 tuh. Kan 20. 2 kali 10 sama dengan momentumnya 20. Terus dikasih impulse kan. Terus? Tapi ya tahunya camanya second doang. Oke. Sama Kamu udah dapat momentumnya apa? momentumnya 20. 20. Ingat nggak kalau momentum itu sama dengan impuls nggak tadi? Ya, Ya, rumus impuls apa? M delta T. F kali delta T kan? Delta V. M kali delta V. Nah, kalau gitu, kalau kita, F kali delta V. Nggak jadi, nggak jadi. Nah, kalau ditanya gayanya berapa? Gimana? 20. Kalau ditanya gayanya gimana? Nah, momentum dibagi second. Berapa kalau momentum dibagi sekon? 4. Hmm. Berarti jawabannya? 4. Tadi kamu jawabnya awal apa? 40. Hmm. Ya, diwanti-wanti lagi untuk rumus. Untuk rumus momentum itu sama dengan massa kali kecepatan. Untuk rumus impuls itu sama dengan F kali delta T. Perhatikan sini. Momentum itu sama dengan impuls. Oke. Jonathan, lebih fokus lagi ya. Ya, Nomor 14 silakan. ini pakai ini kan M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 tambah Benar-benar.
benar itu ininya. Tapi hati-hati ya, ini kan kalau sebelah kanan itu negatif, positif, kalau kiri negatif, harus dilihat itunya. Jadi Kanan kalau kiri. kanan itu negatif, Kanan positif. kiri negatif. Hmm. Negatif 8 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Hmm. Bisa dicari. Masih bingung. Habis ketemuin momentum yang pertama itu cari ininya kayak mana? Cari kecepatannya. Cari apa? Kecepatan. Setelah tumbukan. Kan sama-sama, keduanya sama-sama 2 meter per sekon. Berarti M1-nya 2 meter, V1-nya 2 meter, V2-nya 2 meter. Setelah tumbukan. Apa? Setelah tumbukan. V1 2 meter per sekon, itu ke kanan berarti positif. V2-nya kan ke kiri, berarti min 2 meter kayak gitu. Enggak kan setelah tumbukan kan beda arah. Ya, kalau beda arah kan berarti lihat lagi yang satunya, V1-nya berarti kiri, berarti V1-nya yang negatif, V2-nya yang positif kayak gitu. Tapi cari tahu nomornya yang mana? Kan cuma tahu ini doang satu. Nggak cuma tahu momentum pertama doang. Nah, ini menarik nih. Jadi, tadi kamu nyatat nggak nilai E, nyatat nggak nilai E? Iya. Itu VB minus rumusnya VA E sama per dengan VB min min VB per VA per VB min VA. hmm, Formula E kan? iya, yang itu. Kan VB, VA aksen gitu-gitu kan. Nah, itu ganti aja VB-nya V1 misalnya. VB-nya V2, VA-nya V1. Nanti E-nya kan karena dia bilang tumbukan terjadi secara elastik, kata kuncinya ini. Kalau terjadi secara elastik berarti E-nya 1. Ini nilainya 1. Ini caranya kayak mana tadi? Coba deh kami sebutin E itu gimana, nilai E-nya gimana. VB aksen minus VA aksen. Ada kata min nggak? E sama Ada dengan di depannya min. E sama dengan min VB aksen. VB aksen ya berarti ya. Berarti ini kan V2 aksen. Kita ganti ya. VB itu kita ganti dengan V2,
A itu kita jadi dengan V1. Bisa ya, kayak gitu ya. Menyesuaikan dengan konteks soal ya. min V1 kuadrat V2 aksen dikurang V1 kuadrat V1 V1 aksen. aksen Enggak kuadrat dia. Di bawahnya V2 V2 dikurang V1 gitu. ya. Nah, kalau E-nya 1, berarti kita tinggal masukin nilai E-nya 1 sama dengan min V2 aksen kurang V1 aksen sama dengan V2 per V1. V2 kurang V1. Ya udah, berarti kan ini sama. V2 kurang V1 sama dengan min V2 aksen kurang V1 aksen. Nah, sekarang kita masukin nilai V2-nya berapa, V1-nya berapa. V2-nya berapa? 2 meter per second. Ya, positif. Enggak. Ini pentingnya untuk melihat negatif positifnya. minus Zona 2 meter per second. minus 2. V1-nya dikurang. Positif V1. Iya. Positif 2. Berarti ingat aja aku bilang ya, tapi ingat momentum itu vektor. Kemudian min V2 aksen. Min V2 aksen Min V2 aksennya kira-kira ke kiri apa ke kanan? ke kanan. Jadi Berarti positif. positif. Dikurang V1 aksennya ke Negatif. kanan. Jadi ini positif. Nah, berarti positif V1 aksen nanti. Gitu. Udah, paham ya? Nah, berarti kan min 2 dikurang min 2. Jadinya Min 2 berapa? nih, lihat nih, V2 kurang min 2 kurang min 2 kan itu? Min 4. Nah, min 4. Min 4 sama dengan min V2 aksen tambah V1 aksen. Nah, nanti kan kamu dapetin tuh, ini persamaannya kan? Jadi kan ini persamaannya V1 aksen kurang V2 aksen sama dengan min 4. Nanti kan kita bisa eliminasi salah satunya. Misalnya kan nanti dapatnya kayak gini. Ini kan pasti nanti dapatnya M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen gitu kan. Ya. Nah, kalau kita misalkan V1 aksennya, kalau kita V1 aksen itu sama dengan min 4 ditambah V2 aksen, itu enggak? Nah, berarti yang di sini V1 aksennya kamu ubah menjadi min 4 tambah V2 aksen. Berarti M1 dikali min 4 ditambah V2 aksen. Gitu. Dalam tutup kurung tambah M2 kali V2 aksen. Nanti kan akhirnya dapat kan sama-sama V2 aksen dari persamaan itu. Ya. Nah, setelah dapat itu, oh itulah berarti nilai V2 aksennya. Nah, tinggal ke cari aja ke situnya. Coba dicari dulu ya. Boleh turun ke bawah dulu nggak? Sebentar. Scroll ke bawah. Apa? Scroll ke bawah. Oh iya, bentar. Yang tadi bawah ya. Udah sampai sini.
Jadi substitusi. Iya, substitusi. Ini main-mainan substitusi nanti kita tuh. Sejauh ini. Karena kalau emang itu ya, kalau tumbukan secara elastik itu dia agak sedikit perlu analitikal matematika gitu. Jadi diapain? V1 sama dengan min 4 tambah B2. Nah, itu kan nanti kita cari formula ininya. Ini kan persamaannya nanti ya. Kamu tinggal masukkan, nanti kan dapat intinya tuh sama sih. Kalau elastik itu dia dua pakai rumusnya. Kalau di elastik itu agak ribetnya dia. Dia ada dua. Yang pertama tuh yang P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah V2 aksen. Itu kan momentum awal sama momentum akhir kan? Paham kan konsep ini? Paham kan? Konsep momentum sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Ya. Nah, yang kedua yang pakai restitusi tadi. E sama dengan yang ini tadi. Min VB aksen kurang VA aksen per VB kurang VA. Nah, nanti kan kesulitan kita tuh nanti di sini loh pasti. P1 aksen tambah P2 aksen itu. Hmm. Kenapa? Karena kan dua variabelnya. Yang pertama V1 aksen, yang kedua V2 aksen. Sama-sama keduanya tidak diketahui kan? Ya enggak? Kamu kesulitannya Ya. di situ kan tadi, ketemu kan kesulitannya. Nah, makanya that's why ada ini, ada koefisien yang ini. Karena nanti dari ini, yang E ini, kita dapat persamaan yang tadi udah aku buat. Persamaan yang ini. Oh, ternyata V1 aksen itu, V1 aksen itu adalah min 4 tambah V2 aksen. Itu. Jadi kalau kita mau substitusi salah satu, kita ganti satunya. Jadi kalau gitu V2 aksennya kita harus ganti. Atau V1 aksennya kita ganti. Kalau V1 aksennya kita ganti, maka kita dapatin V2 aksen nantinya. Dari mana persamaan ini? Dari persamaan ini. Persamaan momentum awal, momentum akhir ini. Dari persamaan ini nantinya. Gitu. Paham kan konsepnya sekarang? Masih sedikit gak jelas. Nggak ngerti. Coba kamu kerjain ini dulu aja. Yang momentum awal, momentum akhirnya. Tadi soalnya kamu Jadi udah udah. pakai momentum ini yang yang M1 sebelum V1 tumbukan. tambah M2 V2 tambah M1 aksen tambah V2 aksen gitu tuh. Pakai itu Gimana rumusnya. tuh? Boleh tulisin? Boleh tulisin? Bisa M1 ditulisin nggak di? V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Karena momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Momentum yang ini kan M1 V1 benda pertama. Benda kedua itu M2 V2. Tapi lagi-lagi lihat, momentum adalah besaran vektor. Jadi kamu harus melihat satunya ke kanan atau ke kiri. Keduanya juga begitu. Paham ya, Jonathan? Jo, Ya. paham kan konsepnya? Nggak tahu. Nggak tahu dinya di mana? Jadi ini habis ke sini, habis cari V2 min V1 kan Hmm. jadi 4, negatif 4. Ya nanti balik lagi ke sana, balik ke M1 V1 lagi. Balik ke M1 V1 lagi. Oke, kamu berurutan dulu. Urutan nyari adanya adalah kamu cari dulu yang M1 V1 aksen ini, M2 V2 aksen dulu dari rumus hukum kekalahan momentum. Ini aja deh, aku buatnya di soalnya sini agak sulit deh. Kelihatan nggak sekarang? Oke, konsepnya itu kan
ada dua ya. Kalau elastik itu ada dua. Silakan disimak baik-baik. Untuk elastik itu dia I-nya sama dengan 1. Koefisien restitusinya sama dengan 1. Oke. Dia berlaku dua rumus. Yang pertama adalah hukum kekekalan momentum. Yang kedua, dia adalah restitusi, koefisien restitusi. Udah paham sejauh ini? Ada dua kekekalan ini, Jonathan? Ya. Dah, oke. Kalau momentum kamu masih ingat? Nah, M1 B1 tambah M2 B2 sama dengan Ya, M1. benar. Itu kan berarti kan momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Kondisi dulu ini dulu yang harus kamu pahami. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Coba aku copy yang tadi ya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan dulu nggak ya? Ada yang tanyakan? No? Aman? Kayaknya. Jadi 2 kilogram kali. Enggak, ini bentar dulu. Kita jangan keburu-buru dulu. Yang aku make sure dulu kamu benar-benar paham. Untuk momentum awal dan momentum akhir. Sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Itu konsepnya. Sekarang kan dari ini kita dapat ada namanya sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Dari gambarnya. Kelihatan kan? Ya. Nah, sebelum tumbukan itu berarti kan momentum sebelum tumbukan itu adalah M1V1 tambah M2V2. Tahu dapatnya dari mana? Ada berapa bola di situ? Ada dua bola. Ada dua benda kan? Yang punya kecepatan masing-masing. Paham konsepnya Ya. sekarang? Nah, itu. Yang penting paham intinya dulu. Jangan langsung dikerjain dulu. M1 tambah V1 tambah M2 V2 sama dengan. Nah, sekarang setelah dia tumbuhkan sama kan dia? Hanya saja berubah notasi dia. M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Dan catatan not di kamu adalah catatannya adalah vektor itu besaran momentum itu besaran vektor. Makanya dia harus diingat banget bahwasanya dia punya arah. Sekarang kita konteksnya V1 untuk yang sebelum tumbukan atau yang momentum awal apakah positif atau negatif? Oh, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Berarti apakah dia positif atau negatif untuk yang V1? Positif. Positif. Berarti M1-nya tadi berapa? 2 meter per sekon. 2 kilo dikali 2 meter per sekon ya. M2-nya? Negatif. Oke, V2-nya negatif. M2-nya berapa? 6. 6 dikali min 2. Sejauh ini paham? Ya. Oke. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita akan melihat M1 kali V1 aksen. Kita diamin dulu aja V1 aksen ini. Berarti M1-nya berapa? 2. 2 kali V1 aksen Min. ditambah M2-nya 6 kali V2 aksen. Gitu kan? Karena M2-nya juga 6 kilo kan? Sama kan? Berubah, enggak maksudnya enggak berubah. Nah, disinilah letak kebingunganmu sendiri tadi. Kenapa gitu bisa bingung? Karena V1-nya nggak diketahui, V1 aksennya, V2 aksennya juga nggak tahu. Otomatis salah satunya kita nggak bisa nyari. Gitu. Nah, tapi kita selesaikan dulu yang ini. 2 kali 2 berapa? 4. 4. Ditambah 6 kali min 2.
6 min 2? Min 2. Jadinya min 8. 6 kali min 2. Oh ya, min 12 sama dengan 2V1 aksen tambah 6V2 aksen. Berarti min 8 ya, sama dengan 2V1 aksen tambah 6V2 aksen. Tuh. Ini persamaan pertama, kita anggapnya. Udah? Karena kita nggak punya lagi nih persamaan lain kayak gitu. Nah, sekarang kita turunkanlah yang kedua untuk menentukan ini adalah restitusi. Restitusi itu rumusnya apa? E sama dengan min V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1. Gitu kan? Ya. Rumus restitusi. Nah, sekarang restitusi. Ingat di kata kunci untuk hukum kekalahan ada dua ya. Kalau dia tumbuhkan itu pasti dua. Tiga dia. Tiga kondisi. Yang pertama adalah dia elastik atau hukum lenting sempurna. Kan aku pernah bilang ini sebelumnya. Ada tiga kondisi. Dia lenting sempurna, ada lenting sebagian, ada tidak lenting. Tiga kondisi ini. Kalau lenting sempurna, ada kata kuncinya secara elastik. Atau E-nya diketahui 1 dalam soal. Kalau ini, dia kata kuncinya adalah secara elastik. Makanya aku bilang ini E-nya 1. Karena dari soal ketahui. Itu. Nah, udah E-nya dapatnya 1. Berarti kalau E-nya 1 kan berarti ini sama dengan V2 kurang V1 sama dengan min V2 aksen kurang V1 aksen. Udah sekarang paham konsepnya? Ya. Oke. Dengan cara yang sama, V2 tadi apakah negatif atau positif? Yang sebelum tumbukan kalau yang ini. Yang kalau aksen sesudah tumbukan, kalau V2 biasa itu yang sebelum tumbukan. V2 negatif atau positif? Negatif. Negatif berapa? Min 2. Negatif 2. Kalau min V1-nya? Positif. Positif 2. Ya. Berarti min V2 aksen. Kalau V2-nya nanti kan bakalan negatif atau positif dia? Positif. Oke, positif. V2, ya. Min V2 aksen dikurang V1 actionnya nanti bakalan positif negatif. Iya, negatif banget, jadi nanti plus positif 1 gitu ya. Berarti min 4 kan ini nilainya. Ya. Min 2 dikurang min 2, min 4 sama dengan min V2 aksen tambah V1 aksen. Nah, ini persamaan kedua. Gitu loh. Nah, ada dua persamaan ini kita bisa pakai cara eliminasi. Boleh eliminasi, boleh substitusi gitu. Nah, ini kan dia dapatnya min 8. Min 8 sama dengan min 8 sama dengan 2V1 aksen tambah 6V2 aksen. Yang ini min 4 sama dengan min V2 aksen tambah min V2 aksen. V2 aksen sama dengan V1 aksen tambah 4. Iya. Boleh nggak kita buat eliminasi di sini? Kita yang di bawahnya kali 2, yang di atas kali 1. Biar Bisa. V1-nya kita bisa eliminasi. Jadinya kan ini min 8 sama dengan 2V1 aksen
tambah 6 V2 aksen. Bentar. Ini nggak perlu harus tetap dikurang. Gimana tadi? Apa yang salah di ini ya? Oh, di sini nggak usah pakai ini lagi. Karena tadi aku biarin ya, sorry, persamaannya salah. Jadi ini nggak gini. Nah, jadi ini tetap kayak gini kok. Karena tadi kan yang di atas aku biarin aja V1 aksennya. Nggak ku nggak ku buat positif negatifnya. Tapi udah juga kan di sini nanti tadi. T ini min 4 sama dengan V2 min V2 aksen kurang V1 aksen. Ya kan? Min V2 aksen kurang V1 aksen. Atau ini bisa juga 4 sama dengan V2 aksen tambah V1 aksen. Gitu kan? Ini persamaan kedua. Samanya salah nih. Berarti 4 sama dengan V2 aksen tambah V1 aksen. Oke, kalau kita kalikan 2 di sini, berarti kan ini min 8, V1 aksen tambah 6 V2 aksen. Ininya 8 sama dengan 2 V2 aksen tambah 2 V1 aksen. Nah ini harusnya kita kurang. Biar apa? Biar V1 aksennya ini bisa dieliminasi. 2 V1 aksen dikurang 2 V1 aksen kan sama tuh. Berarti 0. Berarti min 8 dikurang 8 jadinya min 16 sama dengan 6 V2 aksen kurang 2 V2 aksen. Empat V2 aksen. Jadi Ya, V 4 aksen V2 sama dengan aksen. negatif 4. Berarti V2 aksennya ada sama dengan Negatif negatif 4. 4. Itu. Atau 4 aja bisa. Nah, Jadi V1-nya sekarang 6. kalau V1-nya berapa kalau gitu? Kalau misalnya kan 0. V2 V1. Kan dia bilang tadi V2 aksen tambah V1 aksen sama dengan 4 tuh. Berarti kalau V2 aksennya ini adalah min 4 ditambah V1 aksen sama dengan 4, berarti V1 aksennya berapa? Oh, 8. 8. Berarti 8. Kira-kira ada nggak ya jawabannya? 4 dan 8. Hmm. Kemana 3 sama 8? Iya, nggak ada kan 4 dan 8. Intinya itu kalau biasanya kalau misalnya caranya sama ya, itu biasanya analisa untuk negatif positifnya aja. Udah gitu ya, soal kayak ginian ya. Ada yang ditanyakan nggak? Enggak.
Nah, Oke, kali oke. Tapi di sekolahmu udah sampai ini belum? Yang lenting sebagian belum? masih dihukum kekalan.